pertama kita akan melakukan uji normalitas. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi SPSS. Kemudian kita buka Excel. Nah, di Excel ini udah ada data yang udah disediakan ya teman-teman. Nah, di sini kita menyediakan data kelas eksperimen dan data kelas kontrol ya. Kemudian kita buat untuk data kelas eksperimen kita kasih dengan kode nomor 1, dan untuk data kelas kontrol kita buat dengan kode nomor 2. Kemudian kita salin data-datanya. Nah, setelah kita salin, kita masuk ke aplikasi SPSS-nya kembali, kemudian kita pastekan datanya itu di data view pada SPSS. Kemudian untuk mengganti nama yang var-nya itu kita masuk ke variable view, kita ganti di name itu untuk hasilnya kita buat hasil, dan untuk kelasnya kita buat kelas. Kemudian desimalnya itu kita buat 0. Pada labelnya kita buat untuk yang hasil itu hasil post test siswa. Kemudian untuk kelasnya kita buat kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian untuk values pada kelas itu kita buat yang value-nya kita buat 1, labelnya kelas eksperimen, kemudian add. Kemudian kita buat kembali yang value-nya 2, kemudian labelnya itu kelas kontrol, kemudian kita add, lalu klik OK. Kemudian kita klik analyze, kemudian deskripsi statis, explore, lalu yang untuk hasil kita pindahkan ke dependent list, kemudian untuk yang kelas kita pindahkan ke factor list. Lalu kita klik plots, centang pada normality plot with test, lalu continue dan OK. Nah, di sini keluar output dari hasil uji normalitasnya ya teman-teman. Sesuai dengan kriteria pengujian pada uji normalitas, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov itu untuk sampel yang lebih dari atau sama dengan 30 responden. Sedangkan untuk uji normalitas Shapiro-Wilk itu untuk sampel yang kurang dari 30 responden. Untuk selanjutnya pada data ini, karena kedua datanya normal, maka melakukan uji parametrik. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Yang pertama kita klik analyze, kemudian deskripsi statis, lalu explore. Nah, untuk yang datanya itu sama seperti uji normalitas tadi ya. Kemudian kita plots. Kemudian yang centang pada normality plot with test itu kita hapus centangnya, kemudian kita klik pada power estimation. Kemudian continue, lalu klik OK. Kemudian outputnya akan keluar. Nah, uji homogenitas ini kita lihat pada tabel test of homogeneity of variance. Untuk dasar pengambilan keputusan uji pada homogenitas, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data memiliki varians yang sama atau homogen. Nah, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data tidak memiliki varians atau tidak homogen. Nah, pada tabel ini untuk melihat nilai signifikansinya kita lihat pada based on mean. Nah, di situ nilai signifikannya 0,424 yang berarti dia lebih dari 0,05. Maka untuk data ini homogen. Selanjutnya kita lanjut pada uji T. Klik analyze, kemudian compare means, kemudian independent sample t-test. Kemudian pindahkan hasil post test ke test variabel, kemudian kelas eksperimen ke grouping variabel. Kemudian pada define group, di grup 1 klik 1 dan di grup 2 klik 2. Itu sesuai kode yang kita masukkan di awal. Kemudian continue lalu OK. Untuk dasar pengambilan keputusan uji T,
Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Di sini kita lihat pada tabel independent sample test. Nah, yang kita lihat itu pada bagian sig2 tailored. Nah, di situ nilainya itu 0,011, maka dia kurang dari 0,05. Maka pada uji T terdapat perbedaan nilai yang signifikan. Selanjutnya kita akan lanjut ke uji Mann-Whitney. Klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, kemudian pilih Choose Independent Sample. Nah, kemudian hasil kita pindahkan ke Test Variable List, kemudian kelasnya kita pindahkan ke Grouping Variable, lalu Define Groups. Grup 1 kita klik 1 dan grup 2 kita klik 2 sesuai dengan kode yang kita isi di awal. Kemudian continue lalu OK. Untuk dasar pengambilan keputusan uji Mann-Whitney, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan. Pada uji Mann-Whitney, kita lihat pada tabel tes statistik. Di situ kita lihat pada asim sig2 tailored. Nah, di situ nilainya 0,010 yang artinya kurang dari 0,05, berarti ada perbedaan secara signifikan. Sekian tutorial pada video ini, sampai bertemu di tutorial selanjutnya.